Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu di pembelajaran matematika minat. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam bab baru, yaitu di bab 2 tentang rumus-rumus dalam trigonometri. Oke, kita masuk ke rumus yang pertama. Di sini ada rumus pertama. Rumus yang pertama itu apa? Yaitu ada penjumlahan. Ibu biar cepat aja. Sini penjumlahan, tapi ibu menggunakan simbol penjumlahan atau pengurangan sudut Oke, sebenarnya penjumlahan dan pengurangan sudut gitu ya, lebih tepatnya. Oke, ini ibu hapus saja biar paham. Di sini ada kata dan. Oke, penjumlahan dan pengurangan sudut. Oke, yang pertama di sini bisa ibu tuliskan yang A, yaitu sin A plus B sama dengan, oke, kalau sin biasa ibu tulis nih, sin cos sin. Oke, di sini kita bisa mengikuti karena yang pertama A kita tulis sin A, di sini cos B ditambah cos A dikali cos B, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk yang B, yaitu ada sin A dikurang B. Sama seperti yang di atas, kita tulis lagi sin sin, sin sin. Oke, sini sin A, sini cos B dikurang cos A dikali sin B, seperti itu. Oke, yang C. Nah, untuk yang C ini kita masuk ke dalam cos A ditambah B sama dengan, nah kalau cos ini kita menggunakan cos sin cos sin. Oke, kenapa di sini kurang? Di sini tidak ada simbol jumlah atau kurang. Oke, di sini ibu mau kasih tahu, jika di sin kalau misalkan di dalam kurungnya yaitu A dan B nya atau alfa ditambah betanya itu dia akan mempunyai hasil yang sama, tetapi berbeda dengan cos. Kalau misalkan di sininya diketahuinya positif, maka di sini dia berubah menjadi negatif. Nah, di sini kita seperti biasa, di sini cos A dikali cos B, ini sin A dikali sin B, seperti itu. Oke, selanjutnya yang D, yaitu ada cos A dikurang B sama dengan, nah, ini sama, itu cos sin. Oke, bisa kita tulis langsung cos A dikali cos B. Nah, karena ini bentuknya dikurang, maka di sini menjadi ditambah sin A dikali sin B. Oke, yang keempat sudah, artinya sekarang kita yang kelima, yaitu yang E nya. E nya ini kita masuk ke tangan A ditambah B. Nah, kalau tangan di sini kita tangan A ditambah tangan B per 1. Nah, kalau di sini tandanya positif, maka di bagian pembilang penyebutnya ini kita menggunakan kurang, dikurang tan A dikali tan B. Begitupun sebaliknya, ketika tangannya A dikurang B, itu menjadi tangan A dikurang tangan B per 1. Nah, karena di sini kurang, maka menjadi tambah 1 ditambah tan A dikali tan B. Oke, selesai, paham ya? Nah, ini untuk rumus penjumlahan dan pengurangan sudut. Oke,
Kita masuk ke contoh soal biar makin paham. Kita masuk contoh soal yang pertama. Nyatakan bentuk berikut ke dalam sin X dan cos X. Oke, ini kurang bagus tulisannya, tolong dimaklumi, ini sin. Oke, yang pertama yaitu yang A nya, sin X ditambah 30 derajat. Lalu yang B, cos X ditambah 30 derajat. Oke, kita coba jawab. Kita coba penyelesaian yang pertama. Sin, karena dia bentuknya sin, maka dia menjadi sin cos sin. Sin X plus 30 derajat sama dengan sin, jangan lupa, sin A dikali cos B ditambah, karena dia bentuknya penjumlahan maka di sini juga ikut penjumlahan, cos A dikali sin B. Oke, kalau sin ingatnya sin cos sin dan bendanya sama, yaitu jika dia penjumlahan maka hasilnya pun penjumlahan. Oke, di sini kita tinggal substitusikan saja, si A nya ini adalah X dan si B ini adalah 30 derajat. Maka sin A yaitu adalah sin X dikali cos B, B nya itu adalah 30 derajat, ditambah cos A nya itu adalah X dikali sin B itu adalah 30 derajat. Oke, karena di sini sin X kita tidak mengetahui, maka kita tetap tuliskan dia menjadi sin X dikali cos 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Kita tulis setengah akar 3 ditambah cos X, sama kita tulis kembali cos X dikali sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Oke, maka sin X dikali setengah akar 3 menjadi setengah akar 3 sin X ditambah cos X dikali setengah menjadi 1/2 cos X atau setengah cos X, seperti itu. Selesai. Kenapa belum dilanjutkan? Karena di sini sin X dan cos X kita tidak mengetahui berapakah bilangannya, oke, atau sudutnya. Yang B kita coba lagi, yaitu cos X ditambah 30 derajat. Oke, kalau cos itu dia menjadi cos sin. Nah, kita tinggal lihat dia bentuknya penjumlahan atau pengurangan. Jika dia penjumlahan, maka hasilnya dia akan menjadi pengurangan, yaitu cos dikurang sin, seperti itu. Oke, ini cara untuk mudah kalian menghafali, karena di rumus-rumus trigonometri ini kalian harus menghafalnya atau memahaminya, seperti itu. Kalau kalian udah paham, insya Allah nanti kalian akan hafal dengan sendirinya. Oke, kita langsung masuk, yaitu cos A dikali cos B dikurang, karena di sini ditambah maka dikurang, sin A dikali sin B. Oke, sama dengan cos A itu adalah X, A nya adalah X, kita tulis X dikali cos B nya itu adalah 30 derajat dikurang sin X dikali sin 30 derajat. Oke, cos X kita tulis kembali, cos X dikali cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, kita tulis setengah akar 3 dikurang sin X dikali sin 30 yaitu setengah. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung kali, yaitu menjadi setengah akar 3 cos X dikurang setengah sin X, seperti itu ya.
Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, karena cos X dan sin X kita tidak mengetahui dia besaran sudutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang berikutnya, contoh yang kedua, agar kalian makin paham. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari yang A sin 75 derajat, yang B cos 75 derajat, dan yang C itu sin 25 derajat dikali cos 20 derajat ditambah cos 25 derajat dikali sin 20 derajat. Oke, kita coba jawab bareng-bareng ya. Kita jawab yang A dulu, yaitu sin 75 derajat. Nah, kalau ada soal seperti ini kita tidak bisa langsung tahu sin 75 itu berapa. Maka dari sini kita harus cari tahu nih, 75 itu berapa ditambah berapa atau berapa dikurang berapa, yang merupakan sudut istimewa, yang artinya kita sudah paham, yaitu dari 0 sampai 90. Ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Nah, di sini kita menggunakan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Oke, kita sudah lihat nih, menggunakan sin 45 ditambah 30. Kalau udah sin artinya dia menjadi sin cos cosin. Oke, di sini Ibu tuliskan kembali sin A dikali cos B ditambah, nah kalau sin dia masih sama tandanya, operasinya, itu cos A dikali sin B, seperti itu. Nah, A di sini sebagai 45 ini sebagai A, ini sebagai A, dan 30 ini sebagai B. Oke, kita lanjut. Sin, sin A nya itu adalah 45 dikali cos B nya adalah 30 ditambah cos 45 dikali sin 30. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung substitusikan nilainya. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 ditambah cos 45 adalah setengah akar 2 dan sin 30 adalah setengah. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung operasikan. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 menjadi 1/4 akar 6 ditambah, oke sebentar, ditambah setengah akar 2 dikali setengah menjadi 1/4 akar 2. Sampai sini selesai. Bisa juga kita tuliskan menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2, sama saja ya. Oke, kita langsung masuk yang B sekarang. Yang B yaitu tentang cos 75. Oke, karena cos 75 itu sama seperti yang tadi, kita gunakan 45 derajat ditambah 30 derajat. Maka kita menggunakan cos nih. Kalau cos itu apa? Rumusnya yaitu cos sin sin. Maka di sini kita tulis cos A dikali cos B. Nah, di sini tandanya jumlah, maka di sini bentuknya pengurangan. Sin A dikali sin B. Oke, kita langsung substitusikan. Cos A, cos 45 ditambah dikurang cos
B-nya itu adalah 30 dikurang sin 45 dikali sin 30. Cos 45 itu adalah setengah akar 2 dikali cos 30 setengah akar 3. Sebentar, setengah akar 3 dikurang ini 3 ya, sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali sin 30 yaitu adalah setengah. Oke, langsung kita operasikan. Ini menjadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2, atau bisa juga kita tuliskan menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Selesai. Oke, untuk yang C ini yang paling gampang. Kita lihat di sini ada sin, cos, sin. Sin 25 ditambah cos 20. Ini dikali, maaf. Oke, sini dikali ditambah cos 25 dikali sin 20. Nah, ini familiar sekali, yaitu sin cos cosin, artinya dia merupakan rumus si sin. Nah, bilangannya berapa nih? Yang A nya itu adalah 25. Kita lihat aja, ditambah, karena ini bentuknya tambah maka dia ditambah. Kalau sin bentuknya penjumlahan sama-sama dengan penjumlahan, pengurangan pun pengurangan. Beda dengan cos. Jika cos dia, kalau misalkan di sini diketahuinya pengurangan, artinya di sini dia adalah penjumlahan. Oke, A-nya adalah 25 dan B-nya adalah 20 derajat. Oke, ini 25 plus 20 ini bisa kita operasikan, yaitu menjadi sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa ya? Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Selesai. Paling gampang. Mungkin kelihatannya kayak wah apa nih gitu, rumusnya banyak banget gitu, tapi ternyata setelah melihat dari soalnya itu mudah sekali. Oke, kita langsung ke yang berikutnya, yaitu tentang rumus yang kedua, yaitu tentang sudut rangkap atau sudut kelipatan. Sudut rangkap atau sudut kelipatan. Oke. Nah, di sini juga kita punya banyak nih rumusnya. Yang pertama yang A, yaitu ketika sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Nah, misalkan ada sin 4A, maka dia menjadi 2 sin 2A dikali cos 2A, karena dia merupakan sudut kelipatan atau rangkap. Bukan artiannya si koefisien 4-nya ini bisa diubah ke depan nih. Punyanya trigononya ini, punyanya sin bisa diubah menjadi koefisien. Nah, beda ini maksudnya adalah si sudutnya yang rangkap ya. Oke. Sekarang A-nya sudah, maka sekarang yang B-nya, yaitu adalah cos 2A. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin, di sini sin kuadrat A, atau bisa juga dituliskan dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1, atau bisa juga dituliskan menjadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Oke, nah biasanya umumnya ini yang mana Bu? Nah ini umumnya nih yang ketika
cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke, yang terakhir atau yang C nya ini si tangannya, tangan 2A sama dengan 2 dikali tangan A per 1 dikurang tangan kuadrat A. Oke, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh. Sini contohnya, example-nya, contohnya. Dan diketahui 2 sin 15. Oke, 2 sin 15 dikali cos 15. Oke, kita bisa lihat nih, dia 2 sin A dikali cos A, atau di sini ya diketahui angkanya 15. Maka dia merupakan sudut rangkap si sin 2A. Nah, kita tuliskan sin 2A. Maka sin 2 dikali, karena A-nya di sini adalah 15, kita tulis 15 sama dengan sin 2 dikali 15 adalah 30 derajat. Oke, jangan lupa di sini derajatnya. Sin 30 itu berapa? Sin 30 adalah setengah. Selesai seperti ini ya. Gampang banget kalau misalkan kita sudah pahami. Nah, kalau di sudut-sudut rumus-rumus trigonometri ini dia punya banyak sekali rumus, jadi kita harus paham. Oke, kita mulai di sini yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga yaitu penjumlahan. Biar cepat, ini kita kasih simbol saja ya. Penjumlahan dan pengurangan trigono dan pengurangan trigonometri. Oke, yang A sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A ditambah B dibagi 2 dikali cos A ditambah B dibagi 2. Oke, yang B sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2, lalu sini sin A dikurang B per 2. Oke, yang C yaitu cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos A plus B dibagi 2, lalu cos, nah kalau cos itu enaknya cos seperti itu ya, dikurang B dibagi 2. Lalu yang D cos A dikurang cos B. Oke, maaf sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini ada cos A dikurang cos B, maka sama dengan min 2 sin A plus B dibagi 2. Lalu di sini sin A dikurang B dibagi 2. Oke, kita mulai masuk ke contohnya. Kita masuk ke contoh. Diketahui sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Oke, kita langsung selesaikan ya. Sama dengan kita lihat nih, sin 105 ditambah sin 15. 105 ini sebagai A, lalu sin 15 ini, nah ini ibu beginiin, ini A dan ini yang
B. Maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu 2 sin A plus B dibagi 2 dikali cos A dikurang ya, ini dikurang bukan ditambah nih, ini dikurang, oke ini salah, dikurang B per 2. Oke ini bukan ya, takutnya dibahas saja ini. Nah oke, lanjut, kita langsung substitusikan 2 sin A ditambah B. A nya itu adalah 105 ditambah 15 dibagi 2 dikali cos 105 dikurang 15 dibagi 2. Oke, sini 2 sin 105 ditambah 15 yaitu jadi berapa nih? 105 ditambah 15 jadi 120 per 2 dikali cos 105 dikurang 15 berapa nih? Menjadi 90 ya, benar kan nih? 90 per 2. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita langsung substitusikan, kita operasikan kembali si yang bisa dioperasikan, yaitu si pembagiannya. Oke, kita langsung di mana ya ininya? Nah, kita di atas saja. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut di sini sama dengan 2 sin 120 dibagi 2 yaitu 60 dikali cos 90 dibagi 2 berapa? Yaitu 45 derajat. Oke, ibu lupa derajatnya dari ini. Oke, 2 sama dengan 2 dikali sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikali cos 45 adalah setengah akar 2. Oke, hasilnya berapa nih? Ini kita bisa coret 2 dibagi 2 itu 1 dikali 1 atau akar 3, maka di sini menjadi setengah. 1 dikali setengah yaitu setengah akar 3 dikali akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Selesai. Oke, gampang banget ya. Kita langsung masuk ke yang keempat, rumus yang keempat nih, yaitu ada perkalian trigonometri. Oke, yang pertama ini rumusnya mirip-mirip sama tadi, ini penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Di sini 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B ditambah, gimana tuh kalau agak kurang bagus tulisannya karena agak sedikit tersendat-sendat. Oke, sin A dikurang B. Yang B yaitu 2 cos harusnya. Jadi ini sin lagi. 2 cos A sin dikali sin B, maka sama dengan sin A plus B dikurang sin A dikurang B.
Yang C 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Yang terakhir yang D yaitu min 2 sin A dikali sin B sama dengan cos A ditambah B dikurang cos A dikurang B. Oke, kita langsung lihat contoh soal. Misalkan di contoh soal itu diketahui 16 dikali sin 10 dikali cos 20 dikali cos 40. Oke. Ya, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung maaf tadi ada sedikit iklan di pojok layarnya. Oke, kalau ada soal seperti ini bisa kita mulai dari cos-cosnya dulu atau dari sin cosnya. Nah, ini biar lebih gampang, lebih enak kita dari cos-cosnya terlebih dahulu. Oke, di sini cos-cos itu berarti kita menggunakan si 2 cos. Maaf ya, sekali lagi ada lagi iklannya. Oke, kita mulai. Nah, karena di sini 16 itu sama aja. 16 itu adalah 2 dikali 8 ya. Maka di sini kita bikin 8 sin 10. Nah, kenapa jadi 8? Karena kita di sini bikin cos-cos, yaitu ini nih, rumus yang ini nih. Cos A plus cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Di sini kita tulis 2, kita bisa ubah dia menjadi 2 cos A dikali cos B. Oke, kita tuliskan langsung 2 cos 20, A nya adalah 20 dan B nya adalah 40, cos 40 derajat. Nah, ini 8 dikali 2 itu menjadi 16. Nah, 8 dan 2 ini koefisien tersendiri ya, bukan bagian dari si trigononya seperti itu. Nah, kecuali 10, 20, 40 itu punyanya sin sin dan cosnya masing-masing seperti itu ya. Kita tulis lagi kembali 8 sin 10. Ini ibu ganti aja warnanya biar kalian tambah paham. Oke, di sini kita bikin kurung karena di sini udah bentuknya sama nih sama yang C. Maka kita langsung bisa masuk ke sama dengannya atau hasilnya, yaitu menjadi cos A ditambah B. A nya adalah 20 ditambah B yaitu 40. Oke, ditambah cos A nya 20 dikurang B nya adalah 40. Oke, mau langsung pun juga boleh sama aja. Oke, sini ibu tulis lagi 8 sin 10 dengan dikali cos 20 ditambah 40 yaitu adalah cos berapa nih? 60 ditambah cos minus 20. Oke, kita tulis kembali 8 sin 10 dikali cos 60 itu adalah setengah. Lalu kalau bentuknya seperti ini nih, kalau cos dia bentuknya minus, artinya minusnya dia bisa hilang menjadi plus cos 20 seperti ini. Oke, kalau udah bentuknya seperti ini artinya kita bisa langsung kali nih ke dalam nih. Oke, kita kali ya. 8 dikali setengah yaitu 4 sin 10 ditambah 8 sin 10 dikali cos 20 itu 8 sin 10 dikali cos 20. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini sama nih sama yang A.
contoh yang A. Oke, kita tulis dulu 4 sin 10 ditambah, oke, ibu ganti lagi warnanya nih, jadi warna apa ya yang kelihatan, kita ganti warna merah aja, merah. Oke, 8 ini bisa kita ubah, kita pecah menjadi 4 dikali 2 sin 10 dikali cos 20. Kenapa harus dipecah? Karena kita harus buat dia menjadi root seperti ini nih. 2 sin A kali cos B. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi 4 dikali 2 sin 10 cos dikali cos 20. Nah, ini bentuk si yang A seperti itu ya. Oke, kita tarik garis lagi sini. Mudah-mudahan cukup tempatnya. Kita tulis lagi 4 sin 10 ditambah, oke, sekarang kita bisa ubah dia ke dalam rumus atau kita substitusikan ke dalam rumus, yaitu menjadi 4 dikali sin, ibu langsung aja nih, sin A ditambah B, yaitu menjadi sin 30 ditambah sin minus 10. Minus 10 dari mana? Karena dari A dikurang B. Tulis lagi 4 sin 10 nih, ibu lupa nulis sama dengan dari tadi ini, sama dengan ya di sini, sama dengan. Oke, nanti kalau ditulis di buku tulis kalian jangan lupa ditulis sama dengannya. Ditambah 4 dikali sin 30 itu berapa? Setengah ditambah sin 10 min 10. Nah, kalau sin beda seperti cos, dia sinnya hilang, tapi kalau ketika si minusnya hilang, tapi ketika di sin dia minusnya tidak boleh hilang, tapi menjadi berubah tanda jadi min sin 10 atau dikurang sin 10 seperti itu. Kita tulis kembali 4 sin 10 ditambah, ini kita kali ke dalam 4 dikali setengah, yaitu adalah 2 dikurang 4 dikali min sin 10, yaitu min 4 sin 10. Oke, lihat di sini 4 sin 10, di sini min 4 sin 10. Coret artinya habis. Maka yang tersisa adalah sama dengan positif 2 atau sama dengan 2. Selesai. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham. Ini udah rumus yang terakhir, yaitu di perkalian trigonometri, artinya nanti kita tinggal latihan soal saja. Oke, jangan lupa untuk dipahami soal-soal rumus-rumusnya agar kalian nanti gampang untuk mengerjakan soal-soalnya, karena rumusnya lumayan banyak. Emang agak sedikit ribet, beda pada saat kalian di kelas 10 rumus-rumusnya tidak terlalu banyak tentang trigonometri. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian paham dan dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.